Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang aspek pasar dan pemasaran. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama saya sendiri, Yanuba Cahya Ramadanti, NIM 74. Kemudian ada Faundrawati Deananda Salsadira, NIM 76. Kemudian Syadza Afrazakiyah, NIM 79, dan Samsudin, NIM 80. Baik, pembahasan pertama tentang struktur pasar. Struktur pasar merupakan keadaan pasar yang memberikan dampak penting terhadap perilaku dan kinerja pasar. Terdapat beberapa pendekatan untuk mengetahui struktur pasar. Yang pertama ada pangsa pasar atau market share, yang kedua ada CR4 atau concentration ratio for biggest four, kemudian ada IHH atau Index Hirschman-Herfindahl, kemudian ada IR atau Index Rosenbluth, kemudian koefisien Gini, dan analisis deskriptif. Selanjutnya jenis-jenis pasar. Jenis-jenis pasar berdasarkan bentuk dan strukturnya terdiri dari pasar persaingan sempurna, pasar monopsoni, pasar monopoli, dan pasar oligopoli. Berdasarkan ketersediaan barang yang diperjualbelikan, pasar terdiri dari pasar konkret dan pasar abstrak. Kemudian berdasarkan luasnya kegiatan dan distribusi, terdapat pasar lokal, pasar daerah, pasar nasional, dan pasar internasional. Kemudian berdasarkan waktu, ada pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Pembahasan selanjutnya tentang analisis pasar dan pemasaran. Dalam analisis pasar dan pemasaran terdapat analisis SCP atau Analisis Structure, Conduct, and Performance. Yang pertama, struktur pasar. Seperti pembahasan sebelumnya, terdapat beberapa pendekatan untuk mengetahui struktur pasar. Yang pertama, pangsa pasar atau market share merupakan persentase dari total penjualan pada suatu target pasar yang diperoleh dari suatu perusahaan. Rumus dari market share yaitu SI per S tot kali 100%, di mana SI merupakan penjualan. Kemudian CR4 merupakan pendekatan untuk mengetahui derajat konsentrasi 4 pembeli terbesar dari suatu wilayah pasar. Rumus dari CR4 sama dengan KR1 plus KR2 plus KR3 plus KR4 per KR total kali 100%. Kemudian ada IHH atau Index Hirschman-Herfindahl merupakan pendekatan untuk mengetahui derajat konsentrasi pembeli dari suatu wilayah pasar. Rumus dari IHH yaitu KR1 kuadrat plus KR2 kuadrat sampai plus KRN kuadrat, di mana KR merupakan pangsa pembelian dan N merupakan jumlah penjual yang ada pada suatu wilayah pasar. Kemudian IR atau Index Rosenbluth merupakan pendekatan untuk mengetahui tingkat konsentrasi lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran pada suatu wilayah pasar, di mana rumus IR sama dengan 1 per dalam kurung 2 sigma NI plus 1 I kali SI tutup kurung minus 1. Kemudian koefisien Gini merupakan suatu ukuran untuk mengetahui tingkat ketimpangan dalam distribusi pangsa pasar antar lembaga pemasaran yang terlibat. Dan terakhir ada analisis deskriptif. Selanjutnya, perilaku pasar. Dalam analisis perilaku pasar, analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang difokuskan pada prinsip dan metode penentuan harga, serta ada tidaknya praktek kolusi dalam penentuan harga. Analisis selanjutnya dari analisis pemasaran yaitu analisis saluran pemasaran. Merupakan suatu komponen dari sistem pemasaran yang menyalurkan suatu produk mulai dari produsen, tengkulak, pedagang pengumpul, pedagang besar, pedagang pengecer, hingga sampai ke tangan konsumen akhir.
Kemudian analisis fungsi-fungsi pemasaran, yaitu terdapat 3 fungsi, diantaranya fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas. Dalam fungsi pertukaran terdapat penjualan dan pembelian. Kemudian dalam fungsi fisik terdapat pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutan. Dalam fungsi fasilitas terdapat grading, resiko, biaya, dan informasi pasar. Saya akan menjelaskan mengenai segmentasi, sasaran, dan posisi pasar. Segmentasi pasar merupakan strategi persaingan yang membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang berbeda, yang mungkin memerlukan produk atau membutuhkan produk atau marketing mix yang berbeda juga. Menurut Philip Kotler, variabel utama untuk melakukan segmentasi pasar konsumen diantaranya segmentasi berdasarkan geografis. Jadi, segmentasi berdasarkan geografis di sini berdasarkan kabupaten, kecamatan, provinsi, begitu. Segmentasi berdasarkan demografis, yaitu segmentasi di mana melihat dari pendidikan, pekerjaan, pendapatan konsumen. Segmentasi berdasarkan psikografis di sini yaitu segmentasi yang berdasarkan kelas sosial atau gaya hidup. Sedangkan segmentasi berdasarkan perilaku di sini adalah segmentasi yang melihat dari pengetahuan penggunaan produk konsumen tersebut. Variabel utama untuk melakukan segmentasi pasar industrial sebagai berikut, yaitu segmentasi berdasarkan demografis, yaitu segmentasi yang berdasarkan besar kecilnya suatu organisasi atau perusahaan, karakteristik pengoperasian. Di sini segmentasi yang berdasarkan dari teknologi yang digunakan. 3. Pendekatan pembeli, yaitu kesamaan konsumen. 4. Karakteristik personil industri. Jadi, di sini karakteristik personil industri. 5. Yaitu faktor situasional atau dari banyaknya pesanan. Besarnya banyak atau banyaknya pesanan dari suatu konsumen. Pasar sasaran. Pengertian pasar sasaran secara umum yaitu meninjau keaktifan setiap segmen dan selanjutnya memilih salah satu segmen pasar atau lebih untuk dilayani. Jadi setelah melakukan segmentasi pasar, yaitu melakukan kegiatan atau aktivitas pasar sasaran, yaitu meninjau atau mengevaluasi keaktifan setiap segmen dan selanjutnya memilih salah satu segmen pasar atau lebih untuk dilayani. Kegiatan menetapkan pasar sasaran meliputi evaluasi segmen pasar. Jadi di sini dilihat dari profitabilitas dari perusahaan tersebut, data penjualan begitu. Memilih segmen di sini adalah memilih yang terbaik, segmentasi pasar yang terbaik, segmen pasar terbaik di mana yang memiliki nilai tinggi atau nilai tertinggi bagi perusahaan. Posisi pasar atau market positioning. Secara umum, posisi pasar yaitu memilih posisi yang kompetitif untuk produk atau suatu pasar. Strategi penentuan posisi pasar yaitu atas dasar atribut. Jadi, dalam suatu produk itu ada atributnya. Misalkan dilihat dari harganya, mahal atau murah. Kesempatan penggunaan sebagai minuman energi atau turun panas. Jadi, misalkan atributnya itu dari minuman energi atau turun panas begitu. Terus yang ketiga, menurut kelas penggunanya, itu ada sampo bagi orang dewasa contohnya, dan sampo untuk anak-anak. Yang keempat, yaitu langsung menghadapi pesaing, yaitu kami nomor 1. Misalkan dalam suatu produk ada suatu iklan begitu atau kegiatan promosi di mana ada perusahaan atau organisasi yang menggunakan kami nomor 1 begitu. Yang kelima, yaitu kelas produk, misalnya sabun kecantikan. Nah, daya serap pasar itu apa sih? Daya serap pasar merupakan peluang pasar yang dimanfaatkan dalam memasarkan hasil produksi atau suatu produk dari usaha atau proyek yang akan dijalankan. Nah, daya serap pasar terdiri dari segi permintaan dari konsumsi per kapitanya. Permintaan dari produk yang dihasilkan diketahui dari daya serap pasar ini. Nah, dari segi permintaan ini digunakan untuk menghitung daya serap pasar dari hasil produksi, dilakukan berdasar perhitungan konsumsi per kapitanya dan dihitung dari jumlah dasar konsumsi nyatanya.
Adapun dari segi penawaran, yaitu apabila konsumsinya dinyatakan kecil, berarti usaha tersebut tidak mempunyai peluang untuk didirikan. Namun, proyeksi permintaan dan penawaran di masa yang akan datang ini berbeda halnya dan dapat dimanfaatkan apabila permintaan lebih besar dari penawaran. Adapun market share dan market space-nya, yaitu perbedaannya, market space merupakan peluang dari pasar yang dimanfaatkan oleh perusahaan yang terjadi apabila permintaan lebih besar dari penawaran. Sedangkan market share ini merupakan bagian yang diambil oleh gagasan usaha atau proyek yang direncanakan. Adapun kondisi pasar dari daya serap pasar sendiri, yaitu keadaan yang mendasari proses dan kegiatan direncanakan seperti dari rantai pemasarannya, dari penetapan harganya, sistem pembayaran, dan adanya proses program pemasaran. Dalam sistem pembayaran, hasil penjualan produksi perlu diketahui secara jelas, dikarenakan agar kita mengetahui apakah produk yang dijual itu dilakukan secara cash atau kredit. Dan beberapa potongan lainnya yang diberikan oleh penjual. Apabila hasil produksi yang dijual menggunakan cara kredit, maka pembayarannya dilakukan pada setiap penyerahan barang yang kedua atau setiap bulan, setiap minggu, atau sebagainya, karena keadaan ini berpengaruh terhadap penyediaan model kerja serta kemampuan usaha dalam menutupi segala proses sistem pembayaran dan biaya pemasaran. Selanjutnya ada program pemasaran. Nah, program pemasaran ini merupakan kesimpulan akhir dari suatu daya serap pemasaran dikarenakan program ini harus disusun secara jelas, terperinci, baik mengenai rencana penjualan, tingkat harga, kebijakan pengadaan bahan baku, kebijaksanaan penyaluran, sistem pembayaran, promosi, dan lain sebagainya. Garis besar bauran pemasaran itu meliputi dari strategi produk, strategi harga, strategi lokasi dan distribusi, serta strategi promosi. Secara garis besar, strategi produk dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengembangkan produknya meliputi penentuan logo dan mutu, menciptakan merek, menciptakan kemasan, serta keputusan label atau label yang digunakan. Baik, saya lanjutkan. Bauran pemasaran atau marketing mix itu meliputi 4 kegiatan atau 4 bauran, yaitu strategi produk, strategi harga, strategi lokasi dan distribusi, serta strategi promosi. Baik, saya lanjutkan di poin pertama, yaitu strategi produk. Secara garis besar, strategi produk yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengembangkan produknya meliputi penentuan logo dan mutu, menciptakan merek, menciptakan kemasan, serta keputusan label yang digunakan. Jadi dalam strategi produk harus melengkapi dari 4 unsur ini. Selanjutnya ada 3 strategi dasar dalam penentuan harga, antara lain, jadi di sini poin kedua yaitu strategi harga. Ada skimming pricing, ada penetration pricing, serta status quo pricing. Yang pertama, skimming pricing artinya harga awal suatu produk ditetapkan setinggi-tingginya dengan tujuan produk memiliki kualitas tinggi. Jadi harganya tinggi serta kualitasnya tinggi. Penetration pricing artinya penetapan harga produk serendah mungkin dengan tujuan menguasai pasar. Sedangkan status quo pricing artinya penetapan harga status quo maksudnya itu penetapan harga yang disesuaikan dengan harga pesaing, begitu. Untuk strategi lokasi atau poin ketiga, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan dan penentuan lokasi adalah dengan pertimbangan sebagai berikut. Misalnya dekat dengan lokasi pasar, dekat dengan lokasi pusat pemerintahan, dekat dengan kawasan industri, dekat dengan lokasi perumahan atau masyarakat, sarana dan prasarana seperti jalan raya, pelabuhan, listrik, dan lain-lain. Untuk strategi distribusi sendiri, faktor-faktornya yaitu pertimbangan pembeli atau faktor dari
karakteristik produk, terus faktor produsen atau pertimbangan pengawasan dan keuangan. Jadi di sini ada faktor yang mempengaruhi dari strategi distribusi tersebut. Masuk ke poin 4 yaitu strategi promosi. Keempat macam sarana promosi yang dapat digunakan oleh perusahaan atau oleh produsen antara lain periklanan. Kedua, promosi penjualan. Yang ketiga, publisitas. Yang keempat adalah penjualan pribadi. Nah, promosi melalui periklanan dapat dilakukan dengan cara pemasangan billboard di jalan-jalan, pemasangan iklan di koran, majalah, televisi, dan radio. Jadi contohnya teman-teman ada promosi melalui televisi, misalnya produk Pepsodent misalkan, terus produk-produk pasta gigi yang lain begitu. Promosi penjualan bagi perusahaan dapat dilakukan melalui pemberian harga khusus, potongan harga, pemberian undian hadiah, pemberian cenderamata. Jadi ini adalah promosi yang kedua. Yang ketiga, promosi melalui publisitas berupa kegiatan seperti pameran, bakti sosial, dan kegiatan lainnya. Sedangkan promosi melalui penjualan pribadi dapat dilakukan oleh salesman dan sales girl. Bagi sebagian perusahaan, penjualan pribadi atau personal selling dilakukan oleh petugas customer service atau service assistant. Jadi, dalam kegiatan promosi atau strategi promosi, ada periklanan, ada promosi penjualan, ada publisitas, atau bisa melalui penjualan pribadi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor persaingan. Dalam menjalankan sebuah usaha, setiap perusahaan pasti akan dihadapkan secara langsung dengan pesaing. Nah, hal tersebut terjadi pada jenis dan skala usaha apapun. Sedangkan pengertian dari pesaing itu sendiri adalah perusahaan lain yang menghasilkan dan menjual produk yang mirip bahkan sama dengan produk yang dihasilkan atau dijual oleh suatu perusahaan. Nah, ketika suatu perusahaan ingin mengetahui persaingan usahanya, biasanya secara garis besar itu suatu perusahaan melakukan riset, kemudian ditindaklanjuti dengan analisis pasar yang hasilnya akan dituangkan ke dalam matriks persaingan. Nah, ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh suatu perusahaan mengenai pesaingnya. Hal tersebut meliputi kelengkapan, mutu, desain, dan bentuk produk yang dihasilkan oleh pesaing, kemudian harga yang ditawarkan, lalu saluran distribusinya, kemudian promosi yang dilakukan, dan rencana kegiatan usaha yang dilakukan oleh pesaing di masa depan. Nah, selanjutnya mengenai analisis persaingan. Kegiatan tersebut diperlukan untuk mengetahui jumlah dan jenis pesaing. Untuk keperluan analisis persaingan sendiri diperlukan peta persaingan yang lengkap. Hal tersebut bertujuan agar suatu perusahaan dapat menentukan langkah yang tepat sasaran dan tidak salah arah dalam melakukan analisis. Nah, langkah pertama dalam analisis persaingan adalah melakukan identifikasi pesaing. Nah, hal tersebut dilakukan identifikasi secara utuh kondisi usahanya. Hal tersebut bertujuan agar suatu perusahaan ini untuk menghadapi pesaingnya dapat menentukan langkah-langkah yang harus diambil. Dalam melakukan identifikasi pesaing, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh suatu perusahaan. Yang pertama adalah jenis produk yang ditawarkan, kemudian market share yang dikuasai, dan yang terakhir adalah kondisi SWOT pesaing. Adapun bentuk-bentuk persaingan terbagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama adalah persaingan merek, di mana suatu produk baik barang maupun jasa bersaing secara sama atau bersaing secara langsung dengan menawarkan produk yang sama dengan harga yang tidak relatif berbeda. Jadi tidak signifikan perbedaan harga yang berlaku seperti itu. Nah, dalam hal ini hanya berbeda merek saja. Contohnya seperti susu kotak Indomilk dengan susu kotak Frisian Flag.
Kemudian ada persaingan industri, di mana persaingan tersebut terjadi pada satu industri yang sejenis, namun pesaing produk tidak hanya satu. Contohnya seperti Pocari Sweat. Nah, pesaing produk tersebut tidak hanya perusahaan yang menghasilkan atau produk minuman isotonik dalam kemasan, namun pesaingnya adalah semua produk minuman kemasan seperti Le Mineral, Fanta, kemudian ada Minute Maid, seperti itu. Selanjutnya ada persaingan bentuk, di mana persaingan tersebut terjadi ketika produk memiliki bentuk yang sama bahkan hampir mirip, seperti perusahaan yang sama-sama menawarkan mie instan. Dan yang terakhir ada persaingan generik, persaingan umum pada semua industri yang hanya fokus pada satu target pasar. Persaingan ini muncul ketika suatu industri yang bergerak dalam bidang sejenis maupun tidak, namun mereka memiliki satu sasaran konsumen yang sama, seperti produk susu kotak dan sari roti. Dalam melakukan analisis pesaing, pasti diperlukan teknik atau cara yang dapat diterapkan pada saat melakukan analisis. Nah, di sini ada 4 cara yang dapat dilakukan ketika melakukan analisis pesaing. Yang pertama adalah mengidentifikasi pasar sasaran, kemudian mengidentifikasi pesaing langsung, selanjutnya yaitu adalah mengetahui dan memahami kondisi persaingan, dan yang terakhir adalah menilai keunggulan kompetitif. Nah, untuk menghadapi persaingan di dunia usaha atau dunia industri, pasti diperlukan daya tarik persaingan yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan. Untuk menganalisis daya tarik persaingan, alat ukur yang dapat digunakan yaitu Porter 5 Force yang dikenalkan oleh Michael Porter, meliputi persaingan dalam industri, kemudian kekuatan tawar-menawar pelaku bisnis baru, kekuatan tawar-menawar pembeli, kekuatan tawar-menawar pemasok, dan kekuatan tawar produk pengganti atau subsisten. Selain daya tarik persaingan, diperlukan juga strategi bersaing. Secara umum, menurut Michael Porter, strategi bersaing dibagi menjadi 3, yaitu diferensiasi, kemudian keunggulan biaya, dalam hal ini low cost, dan fokus. Untuk membangun keunggulan bersaing, perusahaan perlu melakukan atau mencari sumber-sumber keunggulan usahanya dan keunggulan posisi dibandingkan dengan pesaing dalam melakukan persaingan. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai teknik peramalan pasar. Peramalan merupakan landasan pengambilan keputusan yang menyangkut keadaan masa depan. Dalam hal ini, peramalan dapat dikatakan sebagai perkiraan ilmiah. Nah, dalam melakukan bisnis atau menjalankan sebuah bisnis, pasti akan muncul permasalahan yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh seorang pengusaha maupun suatu perusahaan, sehingga diperlukanlah pengambilan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam hal ini, peramalan dapat menjadi langkah awal untuk mengambil keputusan dan menentukan sebuah keputusan dalam mengatasi permasalahan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan peramalan adalah mengumpulkan data masa lalu, melakukan plotting data, melakukan metode membuat plotting data, melakukan estimasi mode, melakukan peramalan secara umum, melakukan perbandingan peramalan yang telah dilakukan sebelumnya, dan yang terakhir adalah melakukan peramalan berdasarkan atau menggunakan metode yang telah dipilih. Jenis teknik peramalan didasarkan atas 3 hal. Yang pertama adalah berdasarkan jangka waktu ramalan yang disusun, meliputi peramalan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kemudian berdasarkan sifat peramalannya yang terdiri dari objektif dan subjektif. Dan yang terakhir berdasarkan pada sifat ramalan yang disusun, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Suatu peramalan yang baik seharusnya memenuhi kriteria peramalan yang baik yang dapat dilihat dari akurasinya, biaya yang dikeluarkan,
dan kemudahan dalam melakukannya. Kemudian setelah kita melakukan peramalan pasti mendapatkan hasil. Nah, hasil peramalan tersebut memiliki sifat yang pertama pasti mengandung kesalahan dan seharusnya atau sebaiknya hasil peramalan mengandung informasi seberapa besar taraf kesalahan yang terkandung dalam hasil peramalan tersebut, dan yang terakhir adalah peramalan jangka pendek akan lebih akurat dibandingkan dengan peramalan jangka panjang. Dalam melakukan peramalan pasti terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses peramalan. Nah, faktor-faktor tersebut antara lain adalah horizon peramalan, kemudian tingkat ketelitian, ketersediaan data, bentuk pola data, biaya, jenis dari model, serta kemudahan dalam pengaplikasian. Untuk taksonomi peramalan dapat dilihat pada layar bahwa peramalan dibagi menjadi dua, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Model kualitatif terbagi atau terdiri dari 4, yaitu juru opini eksekutif, metode Delphi, gabungan tenaga penjualan, dan survei pasar. Sedangkan metode kuantitatif terdiri dari kausal dan time series. Time series terdiri dari regresi, smoothing, dan eksponensial. Untuk smoothing sendiri terdiri lagi menjadi 3 bagian, yaitu rata-rata, moving average, dan eksponensial smoothing. Sedangkan kausal terdiri dari regresi linier, koefisien korelasi, dan pemodelan ekonomik. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau bahkan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.